Ya, makanya saya katakan ya Pak ya, ada pengusaha di bidang transportasi. Bisa turun nggak harga tiket Pak? Nggak apa-apa Pak, nanti kita lihat Pak, siapa yang bisa mengikuti negara, siapa yang tidak. Nggak apa-apa, ini arus besar Pak ya, pelayanan publik dari negara ya. Nggak apa-apa, yang mau ikut silahkan, yang tidak mau ikut juga nggak apa-apa Pak. Ini arus besar dari arahan Presiden, bagaimana kita berlomba-lomba berbuat kebaikan bagi negara kita, bagi rakyat kita. Sekarang kemarin saya sudah minta kepada eselon 1 kita, berapa titik yang turun Pak Irjen? 8 titik. Udah dikasih lihat? Sudah. Udah kasih lihat? Sudah. Kalau mau bantah dong fakta itu. Wah nggak bener itu. Ada yang bantah nggak? Bantah dong fakta itu. Fakta dibalas dengan fakta, data dibalas dengan data, itu baru fair. Jangan ngomongnya macam-macam. Ya, fakta dibalas dengan fakta, data dibalas dengan data. Itu namanya baru fair. Ayo, ada yang mau bantah data itu? Ayo. Data yang saya tugaskan 8 eselon 1 saya menemukan, ya termasuk saya, nggak hujan aja banjir. Belum 1 tahun udah apa namanya ubinnya? Turun retak. Bapak menemukan gimana? Temboknya runtuh. ya. Mau kita biarkan ini buat rakyat kita? Mau pengembang-pengembang begitu lagi yang dapat pekerjaan? Siapa yang mau? Angkat tangan. Saya akan laporkan kepada Presiden. Kalau yang bagus-bagus kayak Pak Endang, kayak Wawan, kayak begini, saya mau tanya, kamu, ya apa adanya ya? Kamu di audit takut gak? Kenapa nggak takut? Karena merasa bagus lah, ikut standarisasi. Karena merasa benar kan? Izin, Pak Samuel, takut nggak di audit? Enggak, Kenapa nggak Pak? ya kita kerjakan sesuai dengan standar yang sudah disiapkan. Ya, yakin Pak? Yakin Pak. Ya, Pak Wawan, takut nggak kalau di audit? Kenapa nggak takut? Karena emang yang dikerjakan sudah sesuai sama aturan. Ya, saya sudah sampaikan Pak. Itulah yang kita harapkan Pak Endang izin ya. Pak Endang ini terus terang aja. Tadinya saya mau minta jadi staf ahli saya. Betul nggak Pak Endang? Kenapa? Saya paling percaya terus terang aja ya. Saya buka aja. Dari semua pengembang saya paling percaya Pak Endang. Terserah kalian mau percaya apa enggak dengan ukuran saya. Tapi saya percayanya begitu. Pak Endang takut nggak di audit? Kenapa Bapak nggak takut di audit? Karena sudah sesuai dengan ketentuan dan standar. Nah, jadi yang takut Bapak pikir sendiri kenapa takut. Masalah. Ya, jadi yang nggak mau diaudit ya nggak apa-apa. Ini negara memanggil, negara memerintahkan, memakai instrumen negara. Kenapa? Saya ditugaskan harus tepat sasaran. Saya minta data dari BPS, harus berkualitas. Bagaimana kalau nanti subjektif? Saya bilang ini jelek, ini bagus, subjektif. Harus ada ukuran yang terukur. Oke, siapa yang nggak setuju proses ini angkat tangan, bicara sama saya. Silakan, jantan bicaranya sekarang. Kenapa nggak setuju? Surat laporin aja ke Presiden. Menteri Perumahan zolim, nggak benar, gaduh. Bikin surat aja. Saya menjalankan perintah Presiden. Ayo dong, kalau dia nggak setuju, jangan teriak-teriak keluar, ngomong sekarang. Gak apa-apa, jangan terpaksa ya. Ini ada 4 menurut saya pengembang bagus yang siap diaudit. Tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan dong, ya. Kalau bagus-bagus ya. Berarti yang tidak siap diaudit, kalian pikirin sendiri kenapa. Kalian pikirkan sendiri, kenapa tidak siap diaudit? Kalau ada pelanggaran, ya tanggung jawab dong. Kalau tidak sesuai aturan, tanggung jawab dong. Ini APBN kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat nggak boleh diaudit? Uang rakyat ini, uang APBN.
Ya. Jadi saya sampaikan, ya. Saya doakan semua yang hadir di sini, ya. Bisnisnya, karakternya, kejujurannya, sportifnya seperti Pak Endang, Pak Wawan, ya, Pak Angga dan Pak Samuel. Banyak kok, saya yakin banyak kok pengembang yang bagus. Saya yakin banyak pengembang yang bagus. Dan kalau ada hasil auditnya kan beda-beda. Hukuman kan juga ada hukuman percobaan, benar nggak? Ada 3 bulan, ya kan? Ada 6 bulan, ada setahun, ya nggak? Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya nggak? Ada 20 tahun, ada hukuman mati. Kalau yang parah banget, mau kita kasih kesempatan lagi mengelola rumah subsidi buat rakyat kita, rakyat MBR, rakyat yang berpenghasilan rendah. Mau kita buat rakyat itu dijolimi? Enggak. Saya Marwar Sirait, ya, saya mendapatkan misi mulia. Presiden Prabowo sudah kasih saya kehormatan menjadi menteri, ya. Saya lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan jabatan. Dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, saya tidak takut terhadap apapun. Saya punya presiden yang berani, yang optimis. Saya sebagai anak buahnya, ya, akan jalankan apapun resiko saya, dan saya sudah laporkan semuanya. Saya doakan bapak-bapak di sini, ya, jadi pengusaha yang negarawan, pengusaha yang tanggung jawab, pengusaha yang berkualitas, ya, pengusaha yang membuat rakyat itu jangan sedih, jangan seperti orang-orang yang kita temui eselon 1 kita, ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak, temboknya mau roboh. Tidak boleh ada lagi kejadian begitu di Indonesia ke depan. Sudah cukup lama ada pembiaran seperti ini. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan, tapi perubahan dengan tujuan baik, dengan tujuan yang benar, dengan ukuran yang objektif, ukuran yang profesional, yang diaudit. Ya, saya doakan teman-teman yang ada di sini adalah pengusaha-pengusaha merah putih, patriot-patriot. Saudara berbisnis sebagian adalah rumah subsidi, betul nggak? Artinya buat orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Mau kita jolimi orang miskin itu? Saya sudah siapkan nanti 911 kalau di Amerika itu pandang pengaduan, misalnya ada orang mau dibunuh, mau dirampok, tabrakan, kan? 911 perumahan lagi disiapkan oleh Pak Irjen, Pak Fitra, ya, supaya nanti ada pengaduan. Saudara dukung nggak itu? Ya. Buat pengusaha yang berkualitas dengan apa yang Presiden Prabowo bangun dan saya laksanakan di lapangan, seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Tambah bagus nggak? Ya, tambah bagus. Nggak perlu lobby-lobby, nggak perlu nyogok-nyogok menterinya dan dirjen-dirjen saya. Ya, siapa yang bagus akan kelihatan nggak? Mekanisme pasar akan terjadi, sehat. Siapa yang bagus, siapa yang unggul, siapa yang hijau, siapa yang menepati janjinya. Karena banyak itu pengaduan dari konsumen, janjinya begini, pas bila terjadi enggak. Banyak itu ketidaktepatan atas janji sebelum pelaksanaan. Promosinya begini, jadinya begini. Ya. Saya rasa kita harus berubah, kita harus mengikuti arus yang benar, arus besar dari Presiden Prabowo, membawa Indonesia lebih baik, lebih bersih, lebih bermartabat. Siapa yang mau ikut arus ini, ikut Pak Prabowo. Kalau tidak, ya nggak apa. Kita mengamankan uang negara, kita mengamankan uang APBN, dan doakan semoga tahun ini ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.